Baiklah, sekarang saya akan membahas mengenai penjelasan kasus dari neonatal hyperbilirubinemia. Nah, di sini yaitu bayi laki-laki usia 4 hari, keluhan utama yaitu ikterus atau kuning progresif sejak 2 hari, riwayat kelahiran yaitu lahir cukup bulan, kemudian juga kehamilan tanpa komplikasi. Pola makan yaitu susu formula, golongan darah adalah pasien yaitu RH positif, ibunya itu ARH positif, tanda vital normal. Pemeriksaan fisik adalah sklera ikterik, kemudian juga kuning pada wajah dan juga dada. Hemoglobin yaitu 17,5 gram per dl, bilirubin total yaitu 8 mg per dl atau meningkat, kemudian juga bilirubin indirect yaitu 7,2 mg per dl yaitu meningkat. Perjalanan klinis yaitu dia dipantau ketat, ikterus itu membaik spontan dalam waktu 3 hari. Dibandingkan dengan orang dewasa, perubahan apa pada metabolisme bilirubin yang paling mungkin menyebabkan kondisi ini, yaitu ada 3 kriteria: produksi bilirubin, konjugasi bilirubin, dan juga sirkulasi enterohepatik bilirubin. Baiklah, dari kelima jawaban ini, coba di pause dulu. Kemudian juga cari tahu dulu jawabannya apa. Baiklah, jawabannya adalah C, yaitu produksi bilirubin meningkat, kemudian juga konjugasi bilirubin itu menurun, dan juga sirkulasi enterohepatik bilirubin itu meningkat. Nah, kemudian juga di sini penjelasan kasusnya. Nah, gambar besar yaitu bilirubin yaitu merupakan sampah dari hemoglobin, harus dibuat, olah, dan juga buang. Alur plus biokimia yaitu sampah dibuat di makrofag, kemudian juga RBC dihancurkan menyebabkan hemoglobin dipecah. Prosesnya yaitu hemoglobin berubah menjadi hem plus globin, kemudian juga hem dengan enzim hem oksigenase menjadi biliverdin, kemudian juga biliverdin enzimnya yaitu biliverdin reduktase jadi bilirubin indirect atau unconjugated, kemudian juga cirinya adalah tidak larut air, tidak toksik, kemudian juga toksik dan juga harus diangkut. Nah, kemudian juga ditransport ke hati. Bilirubin indirect ini menempel ke albumin di sini, masuk ke sel hati, di dalam hati diikat oleh ligandin atau Y protein. Konjugasi ini penting, enzim utamanya adalah UDP glucuronyl transferase. Prosesnya adalah bilirubin plus UDP glucuronic acid, jadi bilirubin di glucuronate atau direct atau conjugated, cirinya adalah larut air dan juga siap dibuang. Nah, ekskresi keempedu yaitu keluar dari hati melalui RMP, 2 transporter atau multidrug resistance protein 2 masuk empedu, kemudian juga dibuang ke usus. Di usus yaitu bakteri usus berubah dari bilirubin menjadi urobilinogen, lalu sebagian sterkobilin feses coklat, sebagian lagi diserap lagi atau enterohepatik, sebagian kecil ke ginjal menjadi urobilin atau urin kuning. Apa yang terjadi pada bayi yaitu produksi meningkat, RBC bayi banyak, umur pendek. Nah, kemudian juga HIM menjadi bilirubin meningkat. Konjugasi menurun yaitu enzimnya. UDP glucuronyl transferase menurun, akibatnya bilirubin tidak dikonversi ke direct atau indirect meningkat. 3 adalah enterohepatik yaitu usus bayi. Bakteri sedikit, ada enzim namanya beta glucuronidase. Fungsinya membalikkan bilirubin direct menjadi indirect bilirubin, diserap ulang ke darah. Nah, kemudian juga hasil akhir yaitu bilirubin indirect meningkat, kemudian juga menjadi ikterus neonatus. Kenapa jawaban C benar, yaitu produksi neonatus meningkat, konjugasi yaitu menurun, enterohepatik atau beta glucuronidase itu meningkat. Perfect match-nya adalah C. Hafalan percepat yaitu hem menjadi hem oksigenase, kemudian juga diubah menjadi biliverdin, kemudian juga dengan biliverdin reduktase berubah menjadi indirect ke direct, kemudian juga diusus oleh beta glucuronidase, kemudian juga balik lagi. Intinya adalah produksi meningkat, kemudian juga UGT menurun, kemudian juga beta glucuronidase meningkat, kemudian juga bilirubin indirect naik.